Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai kelompok sosial, di mana submaterinya akan ada pengertian kelompok sosial yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Bintang Megamestika. Lalu ada ciri-ciri kelompok sosial yang akan disampaikan oleh Raffi Musyafa. Lalu kemudian akan ada faktor pembentuk kelompok sosial yang akan disampaikan oleh Azalia Gelisalina dan Muhammad Ibnu Athaillah. Dan yang terakhir akan ada bentuk-bentuk kelompok sosial yang akan disampaikan oleh Afifah Febri dan Rahmadina Aulia Nelson. Pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama ada dari M. McIver dan Carlos H. Page, di mana mereka mendefinisikan kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Karena mereka hidup bersama, artinya antar anggota bakalan saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan timbul kesadaran untuk tolong-menolong demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada dari Robert K. Merton. Ia mengatakan kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola umum yang telah mapan. Selanjutnya ada Harten dan Han, di mana mereka mendefinisikan kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki ikatan kebersamaan. Dan yang terakhir ada dari Surjono Sukanto. Ia mengartikan kelompok sosial sebagai kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga ada hubungan sosial di antara mereka. Jadi apa itu kelompok sosial? Sebenarnya dari 4 definisi menurut para ahli itu kita udah tahu kelompok sosial itu apa. Jadi kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki ikatan kebersamaan baik dari karakteristik maupun tujuannya. Nah, kalau misalnya kita udah denger sekumpulan, sekelompok, dan sebagainya, kita pasti mikir itu tuh harus banyak orang yang di dalam kumpulan itu. Sebenarnya enggak, ketika 2 orang individu aja udah memiliki ikatan kebersamaan, itu udah bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Beralih ke ciri-ciri kelompok sosial yang diantaranya dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Artinya adalah ketika suatu individu memiliki kesadaran penuh akan eksistensinya dalam suatu kelompok, maka dia akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai porsi yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat mencegah adanya disintegrasi dan menjaga solidaritas. Yang kedua, memiliki hubungan timbal balik. Yang dimaksud di sini adalah hubungan dua arah yang saling menguntungkan. Biasa kita kenal dengan mutualisme. Ketika individu ingin masuk ke suatu kelompok sosial, maka dia akan menimbang-nimbang apakah kelompok sosial tersebut dapat mendatangkan keuntungan baginya atau tidak. Begitupun sebaliknya, ketika kelompok sosial ingin menerima anggota baru, akan ada pemilihan untuk melihat apakah anggota baru tersebut punya potensi dan kapabilitas atau tidak. Yang ketiga, memiliki persamaan nasib atau pemikiran. Saat seseorang memiliki suatu persoalan dan bertemu dengan orang yang mengalami hal sama, itu akan memicu mereka untuk membentuk suatu kelompok sosial atas dasar ingin menghadapi dan menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Yang keempat, memiliki pola perilaku. Pola perilaku dapat terbentuk ketika interaksi yang sama terjadi berulang kali dan menjadi sebuah kebiasaan. Sebagai contoh, individu A tergabung dalam komunitas pencinta alam, di mana hasil dari keaktifan dia di komunitas tersebut akan menjadi kebiasaan yang nantinya mungkin akan coba dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Yang kelima, memiliki sistem. Setiap kelompok sosial setidaknya harus memiliki sistem. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kelompok sosial tersebut teratur dan terorganisir. Berkat sistem ini juga nantinya kelompok sosial akan berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Yang keenam, memiliki struktur. Yang dimaksud dengan struktur adalah sistem kepengurusan baik bersifat sementara ataupun permanen. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya penyimpangan dan ancaman kelangsungan kelompok sosial tersebut. Yang ketujuh, memiliki aturan atau norma. Setiap anggota harus mematuhi aturan dan norma yang ada di suatu kelompok sosial yang sebelumnya disepakati dan dirundingkan atas dasar keputusan bersama. Yang terakhir, memiliki tujuan. Yang jadi banyak pertanyaan, mengapa suatu kelompok sosial harus memiliki tujuan? Itu dikarenakan tujuan adalah motif utama terbentuknya suatu kelompok sosial. Tujuan juga berguna untuk menentukan kemana arah kelompok sosial tersebut akan dibawa. Selanjutnya kita masuk ke subbab faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Nah, jadi apa aja sih faktor-faktor yang memungkinkan atau yang mendorong sehingga terbentuknya suatu kelompok sosial? Yakni ada dua faktor.
Faktor pertama itu adalah faktor kedekatan. Kedekatan yang dimaksud di sini adalah kedekatan geografis atau kedekatan fisik letak suatu wilayah seseorang. Kedekatan ini berpengaruh besar terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok. Jadi, semakin dekat jarak geografis antara dua orang atau lebih, semakin mungkin mereka untuk saling berbicara dan berinteraksi secara terus-menerus. Nah, dari interaksi ini meningkatkan peluang mereka untuk membentuk kegiatan bersama-sama. Nah, dari kegiatan ini memungkinkan terbentuknya suatu kelompok sosial di antara mereka. Contoh kedekatan tersebut bisa kita lihat ketika ada seseorang yang merantau ke suatu daerah dan bertemu dengan seseorang yang statusnya sama sebagai perantau dan mungkin berasal dari daerah asal yang sama. Secara tidak sadar, orang tersebut merasa ada ikatan batin meskipun pada awalnya belum saling mengenal ketika masih di daerah asal. Nah, jadi seperti itu faktor pembentuk kelompok sosial yang pertama yaitu kedekatan. Nah, selanjutnya ada kesamaan. Kesamaan yang dimaksud bukan kesamaan secara fisik, melainkan kesamaan tujuan, kepentingan, minat, kepercayaan, nilai, maupun kesamaan pikiran. Nah, hal tersebut dapat memicu individu untuk membentuk kelompok sosial karena mereka merasa memiliki kesamaan. Nah, contoh dari kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesamaan faktor kepentingan adalah kelompok arisan, kelompok seniman, maupun orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kelompok sosial. Sebenarnya kelompok sosial itu dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau beberapa ukuran. Namun dalam presentasi ini tidak semua tipe kelompok akan dibicarakan, tetapi hanya bentuk kelompok sosial tak terorganisir. Kelompok sosial tak terorganisir disebut juga kelompok tidak teratur. Terbentuknya kelompok ini didasarkan atas kepentingan bersama tanpa adanya pengorganisasian. Kelompok ini biasanya berisi kumpulan orang-orang yang tidak memiliki hubungan jangka panjang, tidak memiliki aturan, dan hanya mempunyai keinginan serta tujuan yang sama. Ada 3 bentuk kelompok sosial tidak terorganisir, yaitu yang pertama ada kerumunan atau crowd, yaitu individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara. Bentuk dari kerumunan sendiri itu terdiri dari kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kerumunan ini dibagi lagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada khalayak penonton atau pendengar yang formal, merupakan kerumunan-kerumunan yang mempunyai pusat perhatian serta persamaan tujuan, tetapi mereka ini sifatnya pasif. Contohnya seperti kerumunan orang yang sedang menonton film. Selanjutnya ada kerumunan ekspresif yang telah direncanakan. Adalah kerumunan yang pusat perhatiannya tidak begitu penting, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut. Fungsinya adalah sebagai penyalur ketegangan-ketegangan yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari. Contohnya seperti kerumunan orang yang berpesta, orang yang berdansa, dan sebagainya. Bentuk kerumunan selanjutnya yaitu kerumunan yang bersifat sementara. Kerumunan ini dibedakan lagi nih menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada kerumunan yang kurang menyenangkan. Kerumunan ini di mana kehadiran orang lain merupakan halangan terhadap tercapainya maksud seseorang. Misalnya contoh orang-orang yang sedang menganti karcis, orang-orang yang sedang menunggu bis, dan sebagainya. Selanjutnya ada kerumunan orang yang sedang dalam keadaan panik, yaitu biasanya orang-orang yang sedang bersama-sama menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Contohnya seperti karyawan yang berlarian keluar kantor saat terjadi gempa dan sebagainya. Kerumunan selanjutnya yaitu kerumunan penonton, yaitu kerumunan yang ada karena ingin melihat suatu kejadian tertentu. Kerumunan semacam ini sebenarnya hampir sama dengan khalayak penonton atau pendengar formal yang tadi, tetapi perbedaannya ada di bahwa kerumunan penonton ini tidak direncanakan dan kegiatan-kegiatannya juga pada umumnya tidak terkendali. Contohnya seperti kerumunan orang yang sedang melihat kecelakaan di jalan raya dan sebagainya. Bentuk terakhir dari kerumunan yaitu kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Kerumunan seperti ini biasanya bertindak secara emosional dan bersifat immoral. Immoral itu lebih kepada sifat yang jahat, seperti tindakan asusila, tun asusila, tidak sopan, dan sebagainya. Contoh dari kerumunan ini seperti kerumunan pemuda yang sedang mabuk-mabukan, merusuh, dan melakukan tindakan kriminal, atau kerumunan demonstrasi yang diiringi dengan pengerusakan fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya.
Yang kedua adalah publik. Publik merupakan kelompok individu yang bukan merupakan suatu satuan. Interaksi dari publik berlangsung melalui alat-alat komunikasi seperti gosip, surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain sebagainya. Dan juga interaksi ini tidak berlangsung secara lama. Biasanya aksi dari publik ini didasari oleh keinginan individual, contohnya itu pemungutan suara untuk pemilihan umum. Yang ketiga adalah massa. Massa diartikan sebagai keseluruhan dari kerumunan. Tidak seperti kerumunan, tempat kumpul dan waktu berkumpul pada massa sudah ditentukan. Dan juga kapan bubarnya massa sudah ditentukan. Contoh massa adalah massa melakukan demo meminta kenaikan gaji. Sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan. Kelompok kami sudah menyiapkan 3 pertanyaan sesuai dari materi yang kami sampaikan tadi, yang teman-teman harus jawab. Pertanyaan yang pertama, pola perilaku menjadi ciri khas masing-masing kelompok sosial. Sebutkan satu contoh yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang kedua, apakah semua kumpulan individu dapat dikatakan sebagai kelompok sosial? Sertakan alasannya. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh peristiwa yang termasuk ke dalam kelompok sosial publik. Budita dan teman-teman sekalian, jadi itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 tentang kelompok sosial. Dan kami juga telah memberikan 3 pertanyaan yang hendaknya dijawab oleh teman-teman semua. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih buat yang udah nyimak sampai selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.